Salam, selamat pagi, selamat berjumpa. Kami ucapkan kepada Opa Oma, Bapak Mama, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan mengikuti siaran secara online dalam kebaktian Minggu pagi ini. Mari kita siapkan hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah Minggu pagi ini dengan nyanyian kunyanyi haleluya. Mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari terkasih. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats pembimbing dalam ibadah pagi ini terpilih dari Yohanes 14 ayat 1 dan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, mari kita berdoa sebelum firman diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan baik yang Tuhan beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam jam pemberitaan firman, supaya kami tidak sekedar mendengar, tetapi kami menjadi orang-orang yang mengerti kehendak dan rencana-Mu dan siap menjadi pelaku firman yang baik. Mari Bapa, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Opa, Oma, Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, bacaan Alkitab bagi kita minggu ini terpilih dari Injil Yohanes, pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita merenungkan firman pagi ini dengan tema mengenal jalan kebenaran yang membawa kehidupan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita hari ini berkata, akulah jalan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Perkataan Yesus ini terjadi ketika
murid-murid Yesus sementara mengalami goncangan iman. Hati mereka sementara gelisah. Mereka seperti orang yang kehilangan arah. Thomas mendengar perkataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ia kemudian mewakili para murid yang lain atau teman-temannya bertanya kepada Yesus, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan yang engkau maksud itu?" Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih, apa yang dipertanyakan oleh Thomas dan murid-murid itu adalah hal yang manusiawi. Kita juga bisa mengalami banyak hal yang membuat iman kita goncang. Banyak perubahan-perubahan hidup yang bisa membuat arah langkah kita menjadi kabur atau tidak jelas masa depan kita. Maka Yesus memberi kita peta, atau Yesus memberi kita arah bahwa dirinya sendiri, yang pertama, dirinya sendiri adalah jalan. Apa artinya Yesus berkata, "Akulah jalan"? Artinya bahwa kita ini tidak berjalan berdasarkan keadaan atau kondisi. Tetapi saudara dan saya berjalan berdasarkan hubungan atau relasi kita dengan Yesus. Seperti kita berjalan, kita membutuhkan tuntunan. Kalau kita sudah tidak kuat berjalan, kita butuh tongkat. Kalau kita berjalan, kita pakai tongkat, kita akan semacam merasa aman. Kita merasa arah langkah kita itu tertuntun atau terarah. Nah, tongkat itu adalah penuntun bagi kita. Dan Yesus mengatakan, Dia sendiri yang menjadi penuntun, yang membawa kita ke arah kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Waktu itu, Bapak, Mama, Opa, Oma terkasih, murid-murid sementara kebingungan. Mereka seperti tidak tahu apa sih sebenarnya kebenaran itu. Kebenaran yang sesungguhnya itu di mana? Itu yang menjadi pertanyaan mereka. Siapa yang bisa mereka percaya dalam goncangan iman? Masa depan mereka ke depan itu seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu kebenaran, apa yang bisa mereka percaya, bagaimana masa depan itu akan terjadi di dalam kehidupan mereka, itu terjadi ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus akan disalib, Yesus akan meninggalkan mereka. Akhirnya mereka mendapatkan semacam goncangan di dalam iman percaya mereka. Maka Yesus menjawab mereka, kebenaran itu bukan soal situasi atau keadaan. Kebenaran itu tentang pribadi. Kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Dan Yesus bilang, Dialah sosok yang benar. Nah, kita belajar bahwa di masa sekarang ini banyak hal berubah. Nilai-nilai hidup, cara hidup, dan berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang berat bisa saja membuat kita mengalami goncangan. Pertanyaan, apa yang benar di dalam perjalanan kita? Siapa yang harus kita percaya? Apalagi kalau kita pernah merasakan pengkhianatan. Kita merasakan luka dalam membangun relasi. Siapa yang masih bisa kita percaya? Masa depan kita ragukan apa yang bisa menuntun kita di masa depan. Dan jawaban Yesus kepada Thomas dan murid-murid, "Akulah kebenaran." Yesus tegaskan bahwa semua yang kita pegang di dalam dunia ini bisa berubah-ubah. Tetapi Dialah kebenaran itu. Dialah tetap Tuhan yang setia, Tuhan yang sama, yang dari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.
ia tidak pernah berubah. Yang ketiga, Yesus mengatakan, akulah hidup. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Yesus berbicara tentang perpisahan. Bahwa betul dia akan meninggalkan murid-muridnya. Tapi kepergiannya itu untuk mempersiapkan tempat bagi semua orang yang Yesus kasihi. Yesus tidak berbicara tentang akhir dari relasi dia dengan manusia. Tidak ada relasi yang akan terputus karena kasih membuat relasi antara Allah dan manusia itu harus tetap terjalin. Maka Yesus tidak berbicara tentang akhir, tetapi melainkan Yesus berbicara tentang kehidupan yang akan berkesinambungan. Manusia akan beralih dari dunia ini dan menuju pada tempat yang Tuhan sediakan. Yesus mau murid-murid tahu bahwa kematian kalau nanti terjadi atas diri Yesus ataupun atas diri manusia, itu bukan akhir cerita. Kita tidak dibawa pada kenyataan bahwa kematian itu membawa kita pada kegelapan. Tidak. Tetapi kita sementara diarahkan menuju terang yang sesungguhnya. Dan terang yang sesungguhnya ada di dalam rumah Bapa di sorga. Ada kepastian, ada tempat, ada kasih yang menanti kita. Dan terakhir, yang keempat, percaya. Percaya adalah jawaban atas kegelisahan yang kita alami. Yesus berkata, percayalah kepadaku. Kata-kata ini penting karena murid-murid akan menghadapi peristiwa penyaliban Yesus. Mereka akan melihat Yesus yang mereka banggakan itu akan mati. Bagaimana juga nanti ke depan mereka akan menanti kebangkitan. Bagaimana mereka akan juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi mereka juga akan mengalami jalan penderitaan. Maka iman, kepercayaan yang total kepada Tuhan itu menjadi hal penting. Iman bukan berarti kita tahu segala sesuatu, tetapi iman membawa kita untuk percaya bahwa ada pribadi yang memberi kita jawaban, yaitu Yesus. Maka opa oma, bapak mama, saudara-saudara terkasih, di masa-masa tua banyak hal berubah di dalam kehidupan kita. Bisa saja membawa kita pada kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, juga kebingungan. Kita bisa berkata, saya tidak tahu akan hari esok. Betul, tidak seorang pun tahu akan hari esok. Jangankan hari esok, 1-2 jam ke depan, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi bagi dirinya dan juga bagi orang lain, bagi dunia ini. Tetapi orang yang percaya dan beriman dengan sungguh kepada Tuhan akan berkata, saya tidak tahu akan hari esok, tapi saya tahu siapa yang pegang hari esok. Maka mari kita berjalan dengan keyakinan. Yesus adalah jalan, itu yang pertama. Yesus adalah jalan, maka kita tidak akan pernah tersesat. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran, maka kita tidak akan goyah. Oleh pergumulan seberat apapun kita tidak akan goyah, karena Yesus adalah kebenaran. Yang ketiga, Yesus adalah hidup. Maka kita boleh memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan. Di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti ini, kita tetap yakin kita punya pengharapan yang teguh kepada Kristus. Maka masa tua adalah masa hidup, bukan dalam keputusasaan. Masa tua bukanlah hidup dalam kecemasan dan ketakutan, tetapi masa tua adalah masa yang hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena Yesus memperkenalkan dirinya, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup bagimu. Tuhan adalah jalanku saat aku bingung. Berjalanlah ikut
Yesus. Maka kebingungan-kebingungan kita itu akan runtuh. Karena Yesus akan mengarahkan kita sampai pada tujuan. Tuhan adalah kebenaran bagi kita. Maka itu membawa kita yakin bahwa apapun yang terjadi berubah sekalipun dunia ini. Tetapi ada satu sosok yang tidak akan pernah berubah. Dalam janji, dalam penyertaan, dalam seluruh janji-janjinya untuk memberkati hidup kita. Yesus adalah hidup, membawa kita untuk tidak pernah menyerah. Karena Yesus sudah memberi dirinya, maka kehidupan baru akan juga kita miliki. Bukan hanya sekarang, tetapi hidup kita diperbaharui juga untuk nanti menikmati kehidupan bersama Bapa di sorga. Selamat berhari Minggu, selamat mengenal jalan kebenaran yang memberi kehidupan bagi kita, dan selamat untuk tetap berjalan di dalam iman dan percaya kita yang sungguh kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami belajar tentang kehidupan Yesus dan murid-murid, di mana ketika murid-murid merasa bingung, ragu, takut, Yesus datang dan menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu jawaban untuk murid-murid menjadi kuat dan percaya. Karena dalam panggilan kami tidak selalu berjalan di jalan yang mulus. Banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami lalui. Banyak tantangan, kesulitan, masalah-masalah kehidupan, terutama ketika kami mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Ketika kami harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, kami harus belajar untuk meyakini bahwa
Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup bagi kami. Supaya iman kami tetap terpelihara dengan sungguh kepadamu Bapa. Terima kasih firman hari ini sungguh menguatkan kami. Karena berupa-rupa tantangan hidup, godaan, ujian, terkadang kami juga sama seperti murid-murid yang juga menjadi takut, gelisah dan ragu akan kuasa Tuhan. Tetapi hari ini kami mendapatkan pengajaran, peringatan, dan teguran yang baik. Biarlah kami senantiasa dituntun Tuhan untuk terus berjalan dengan percaya dengan sungguh kepada firman yang kami sudah dengar dan renungkan hari ini. Kami mendoakan seluruh jemaat Peniel Manutapen, khususnya yang mengikuti siaran secara online, bagi opa oma, bapak mama, saudara-saudari, kaum lansia dan disabilitas. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan hamba-hambamu. Seluruh perjalanan hidup kami di minggu yang lalu kami syukuri. Dan sekarang kami memasuki minggu yang baru dengan keyakinan, kekuatan lewat firman yang tadi diberitakan. Biarlah semua kaum lansia dan disabilitas selalu hidup dengan damai sejahtera. Hikmat Tuhan ada pada kami. Kami yakin dan percaya sukacita Tuhan tidak pernah berkurang-kurang. Ada melingkupi kami semua. Supaya tantangan seberat apapun kami tetap hidup di dalam sukacita untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Itu lebih daripada cukup. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Terima kasih banyak Bapa untuk firman Tuhan yang diberitakan, dan kami mohon Tuhan menjaga semua kaum lansia dan disabilitas, jemaat Peniel dalam seluruh keberadaan hidupnya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur. Dalam seluruh keberadaan kaum lansia di setiap rumah tangga, bersama-sama dengan anggota keluarga, suami istri, anak-anak, saudara bersaudara, orang-orang tua, diberkatilah seluruh kehidupan mereka. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami yakin Tuhan pegang hari esok. Terima kasih banyak Bapa. Jaga persekutuan jemaat Peniel, seluruh jemaat dari Rayon 1 sampai Rayon 27, UPP kaum lansia dan disabilitas dalam program-program pelayanannya, dan penyelenggaraan ibadah pagi ini yang dilakukan bersama-sama dengan UPP Multimedia dan tim Lead Muger. Kami bersyukur untuk waktu atau kesempatan melayani. Biarlah semua pelayanan kami menjadi berkat, baik untuk kaum lansia dan disabilitas, juga semua orang yang mengikuti ibadah secara online. Untuk itu tuntun perjalanan hidup kami ke depan Bapa, dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Biarlah kasih, sukacita, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai opa oma, bapa mama, saudara-saudari terkasih, mulai dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Salam, opa oma, bapak mama, saudara-saudara terkasih, ibadah kita selesai. Kami mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua aktivitas kita di dalam minggu baru. Sampai jumpa dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.